Dulu, segalanya terasa sederhana. Pesan dibalas cepat. Bukan karena ada waktu lebih, tapi karena kita saling diutamakan. Perhatian datang tanpa diminta. Waktu selalu terasa cukup, bahkan di hari paling sibuk. Lalu entah sejak kapan, semuanya berubah pelan-pelan. Pesan masih dibalas, tapi tidak lagi ditunggu. Pertemuan masih ada, tapi sering terasa sepi. Kita masih bersama, tapi tidak selalu merasa ditemani. Bukan karena cinta tiba-tiba habis, bukan karena hadirnya orang lain. Seringkali perubahan itu datang dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Balasan yang ditunda, perhatian yang diasumsikan, perasaan yang dipendam dengan harapan dia pasti mengerti. Hubungan jarang rusak dalam satu malam. Ia berubah diam-diam, hari demi hari, sampai suatu saat kita terdiam dan bertanya dalam hati, sejak kapan semuanya jadi seperti ini? Jika kamu pernah merasakan hubungan yang dulu hangat, kini terasa dingin tanpa tahu salahnya di mana, video ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini tentang memahami bagaimana hubungan bisa berubah, bahkan ketika rasa itu sebenarnya masih ada. Sebelum kita masuk lebih jauh, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke orang yang mungkin sedang butuh mendengar cerita ini. Dukungan kecilmu membantu channel ini terus menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang mungkin tak selalu mudah dibicarakan, tapi perlu untuk didengar. Mari kita mulai ceritanya. Di awal hubungan, segalanya terasa hidup. Bukan karena dunia berubah, tapi karena seseorang membuatnya terasa berbeda. Ponsel yang bergetar di tengah kesibukan mendadak jadi hal paling penting. Satu pesan singkat bisa mengubah suasana hati seharian. Kata "lagi apa" terdengar sederhana, tapi rasanya seperti perhatian penuh. Kita menunggu balasan bukan dengan cemas, melainkan dengan senyum. Ada masa di mana jam tidur berantakan, hanya demi mengobrol lebih lama. Ada hari-hari ketika lelah tidak terasa, karena bertemu sebentar saja sudah cukup. Duduk diam, tanpa banyak bicara, tidak pernah terasa canggung. Kehadiran saja sudah menenangkan. Di fase ini, kita berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Nada bicara dijaga, ego diturunkan. Kita mendengar lebih banyak daripada membela diri. Bahkan saat ada perbedaan, rasanya tidak berat. Justru menarik, seolah kita sedang menemukan dunia baru lewat seseorang. Kekurangan tidak langsung dilihat sebagai masalah. Ia dianggap bagian dari cerita yang bisa dipahami pelan-pelan. Kita memaklumi dengan mudah, karena saat itu rasa ingin bertahan jauh lebih besar daripada keinginan untuk menang. Dan tanpa sadar, harapan mulai tumbuh. Tentang kebersamaan yang lebih panjang, tentang masa depan yang dibayangkan tanpa rasa takut. Kita belum menuntut, karena belum pernah kecewa. Perhatian di fase ini bukan kewajiban. Ia hadir karena keinginan. Karena rasa takut kehilangan masih lebih besar daripada rasa lelah. Namun seringkali, disinilah kesalahan kecil dimulai. Kita mengira perasaan ini akan selalu datang dengan sendirinya. Bahwa rasa hangat ini tidak perlu dijaga, karena terlihat begitu alami. Padahal, fase awal bukan janji bahwa semuanya akan selalu mudah. Ia hanyalah perkenalan. Dan tanpa disadari, fase inilah yang kelak menjadi pembanding paling menyakitkan saat hubungan mulai berubah. Dan kita diam-diam merindukan versi awal dari kita. Seiring waktu berjalan, hubungan tidak lagi dipenuhi degup yang sama. Bukan karena rasa hilang, melainkan karena kita berhenti merasa perlu membuktikannya. Pesan tidak lagi dibalas secepat dulu. Bukan karena sibuk, tapi karena tidak lagi merasa harus. Pertemuan tidak lagi direncanakan dengan antusias. Jika jadi, syukur. Jika batal, dimaklumi. Awalnya semua terasa wajar. Kita menyebutnya dewasa. Kita menyebutnya saling mengerti. Ada satu hari di mana kamu tidak bertanya bagaimana hariku, dan aku tidak menegurmu. Aku berpikir, dia pasti capek. Kamu mungkin berpikir hal yang sama. Hari itu lewat begitu saja, dan tanpa kita sadari, dia mulai terasa normal.
Kenyamanan datang bukan sebagai masalah. Ia datang seperti sofa empuk setelah hari panjang, menenangkan, membuat lupa waktu, dan diam-diam membuat kita malas berdiri. Perhatian mulai disederhanakan. Kehadiran dianggap cukup. Sapaan kecil dianggap tidak lagi penting. Kita mulai percaya bahwa cinta tidak perlu diucapkan, tidak perlu ditunjukkan, karena merasa sudah aman. Dia tahu aku sayang. Dia pasti mengerti. Kalimat-kalimat ini terdengar dewasa, tapi seringkali hanya cara halus untuk berhenti berusaha. Tanpa disadari, kita memberi lebih sedikit. Bukan karena peduli berkurang, melainkan karena terlalu yakin tidak akan ditinggalkan. Dan disinilah jarak pertama muncul. Bukan jarak yang terlihat, melainkan jarak yang terasa. Hubungan masih berjalan, masih ada tawa, masih ada rencana. Namun kehangatannya tidak lagi penuh. Ada sesuatu yang tertinggal, tapi tidak ada yang berani menyebutkannya. Kenyamanan seharusnya menjadi tempat pulang. Namun tanpa dirawat, ia perlahan berubah menjadi ruang sunyi, di mana dua orang duduk berdampingan, tanpa benar-benar saling menjangkau. Setelah terlalu lama bersama, kita berhenti berbicara dengan jujur. Bukan karena tidak ingin, melainkan karena merasa seharusnya tidak perlu. Harapan tidak lagi disampaikan sebagai permintaan. Ia berubah menjadi asumsi. Kita berharap dimengerti tanpa menjelaskan, diperhatikan tanpa meminta, diprioritaskan tanpa pernah mengatakan bahwa kita sedang membutuhkan itu. Di kepala kita, semua terasa masuk akal. Dia kan sudah kenal aku. Dia pasti tahu. Padahal tidak ada yang benar-benar bisa membaca isi hati orang lain. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kecewa datang pelan-pelan. Bukan dalam bentuk pertengkaran, melainkan dalam diam yang panjang. Kita mulai menghitung tanpa sadar. Siapa yang lebih sering mengalah? Siapa yang lebih banyak memberi? Siapa yang terakhir kali bertanya duluan? Setiap detail kecil menjadi bahan tafsir. Balasan yang singkat terasa dingin. Nada yang datar terdengar menjauh. Kesibukan terasa seperti alasan. Padahal tidak satu pun dari itu pernah dibicarakan dengan jujur. Ada hari-hari ketika kita ingin bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Tapi yang keluar hanya, "Gak apa-apa." Bukan karena benar-benar tidak apa-apa, melainkan karena lelah menjelaskan dan takut dianggap menuntut terlalu banyak. Di sisi lain, pasangan juga menyimpan hal yang sama. Keduanya sama-sama berharap, tapi tidak ada yang berani membuka percakapan. Keduanya sama-sama menunggu, tapi tidak ada yang ingin terlihat lebih membutuhkan. Hubungan pun berubah menjadi ruang sunyi penuh perhitungan. Masih ada rasa, masih ada kebersamaan, namun tidak lagi ada kejujuran yang utuh. Ekspektasi yang tidak pernah diucapkan seringkali menjadi luka paling dalam, karena ia membuat kita kecewa sendirian pada seseorang yang bahkan tidak tahu bahwa ia sedang mengecewakan. Tidak semua hubungan runtuh karena pertengkaran besar. Sebagian justru melemah karena percakapan yang tidak pernah terjadi. Di titik ini, komunikasi masih ada, tapi kehilangan maknanya. Obrolan tidak lagi hangat, hanya perlu. Bertanya bukan karena ingin tahu, melainkan karena sudah terbiasa bertanya. Lagi apa? Biasa. Percakapan selesai di sana. Hal-hal kecil yang dulu dibicarakan, kini disimpan sendiri. Bukan karena sudah tidak penting, melainkan karena terasa percuma untuk dijelaskan. Setiap kali ingin berbicara, selalu ada pikiran yang menahan. Nanti saja, bukan sekarang, atau memang tidak perlu. Kita mulai memilih diam demi menjaga suasana. Mengalah agar tidak ribut. Menahan agar hubungan terlihat baik-baik saja. Padahal, diam yang terlalu sering perlahan menggerogoti kedekatan. Ada momen ketika kita duduk bersebelahan, tapi masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Tidak ada yang benar-benar hadir.
Tidak ada yang bertanya lebih dalam. Hanya dua orang yang sama-sama lelah, namun tidak tahu bagaimana cara saling mendekat lagi. Perasaan dipendam, lalu menumpuk. Dan suatu hari, ia kerasa terlalu berat untuk dibicarakan. Di sisi lain, pasangan juga melakukan hal yang sama. Keduanya sama-sama berharap yang lain memulai. Keduanya sama-sama takut salah bicara. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar bicara. Dan disinilah jarak menjadi nyata. Bukan lagi sekadar perasaan yang samar, melainkan ruang yang bisa dirasakan dalam jeda yang terlalu panjang, dalam tatapan yang tidak lagi mencari. Ketika komunikasi melemah, kita sering salah menyimpulkan. Mengira pasangan berubah. Mengira rasa memudar. Padahal, yang perlahan hilang adalah ruang aman untuk jujur. Hubungan tidak hancur dalam satu malam. Ia melemah pelan-pelan, seiring semakin banyak kata yang tidak pernah terucap. Ketika hubungan tidak lagi terasa seperti dulu, pikiran mulai mencari penjelasan paling sederhana. Kita sudah berubah, perasaannya sudah tidak sama. Kalimat-kalimat ini terdengar logis, meski seringkali lahir dari kelelahan, bukan kebenaran. Kita mulai membandingkan hari ini dengan masa lalu, mengingat bagaimana dulu segalanya terasa ringan, bagaimana perhatian datang tanpa diminta, bagaimana kehadiran terasa penuh. Dan tanpa sadar, masa lalu menjadi standar yang mustahil dipertahankan. Di titik ini, perubahan sering disalahartikan sebagai tanda akhir, padahal perubahan adalah bagian dari hubungan yang bertahan lama. Manusia tumbuh, keadaan bergeser, prioritas tidak lagi sama seperti dulu. Namun rasa nyaman yang tenang sering terasa seperti kehilangan. Tidak lagi ada degup, tidak lagi ada cemburu kecil, tidak lagi ada rasa takut ditinggalkan. Dan kita lupa bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang berisik. Yang membuat perubahan terasa menyakitkan bukan karena ia terjadi, melainkan karena kita berhenti menyesuaikan diri. Kita berhenti bertanya, berhenti mendengar, berhenti mencoba memahami versi baru dari orang yang sama. Di fase ini, pilihan mulai terasa berat. Bertahan berarti belajar ulang tentang satu sama lain. Mengakui bahwa ada hal yang terlewat. Menerima bahwa hubungan ini tidak akan kembali seperti dulu. Pergi terasa lebih sederhana. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu memperbaiki. Hanya meninggalkan sesuatu yang sudah tidak nyaman. Namun seringkali, yang terasa sebagai akhir sebenarnya adalah undangan. Undangan untuk tumbuh bersama, atau jujur bahwa kita tidak lagi mau berusaha. Hubungan yang bertahan bukan yang tidak berubah, melainkan yang berani menghadapi perubahan tanpa saling menyalahkan. Dan di titik inilah, kita harus memilih. Pergi karena takut menghadapi versi baru, atau bertahan dan belajar mencintai dengan cara yang berbeda. Hubungan yang berubah setelah lama bersama tidak selalu berarti cinta telah habis. Seringkali, itu hanya tanda bahwa hubungan sedang memasuki fase yang berbeda. Fase di mana rasa tidak lagi berisik, namun justru membutuhkan perhatian yang lebih dalam. Tidak semua jarak tercipta karena kurangnya perasaan. Sebagian lahir dari kebiasaan yang dibiarkan, harapan yang dipendam, dan percakapan yang terlalu lama ditunda. Kita sering sibuk mencari siapa yang berubah, tanpa sempat bertanya apa yang terlewat. Padahal, hubungan tidak runtuh karena satu kesalahan besar, melainkan karena banyak usaha kecil yang berhenti dilakukan. Jika hari ini hubunganmu terasa tidak sehangat dulu, mungkin yang hilang bukan rasanya, melainkan caramu dan caranya saling mendengarkan. Mungkin yang dibutuhkan bukan orang baru, bukan juga janji besar, melainkan keberanian untuk berbicara jujur, sebelum jarak itu terasa terlalu jauh untuk dijangkau. Dan sebelum kamu memutuskan bahwa semuanya sudah selesai, beri ruang untuk satu pertanyaan terakhir dalam dirimu. Apakah kamu benar-benar sudah berusaha memahami, atau hanya lelah berharap sendirian? Terima kasih sudah bertahan sampai akhir cerita ini. Jika kisah ini terasa dekat dengan hidupmu, semoga ia tidak hanya menjadi tontonan,
tapi juga pengingat bahwa hubungan yang layak diperjuangkan seringkali hanya butuh satu hal kecil yang dilakukan kembali. Hadir dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.